Bapak Ibu, mohon isi kursi yang bagian depan ini. Ibu, Pak Lutfi di depan. Pak Kiai Ramli di depan boleh? Di sini di sana Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Semua ngantuk apa? Yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara, yang juga sekaligus sebagai narasumber pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua atau Pimpinan Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran ke-30 Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Ibu para anggota Majelis Hakim yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa bertatap muka dalam kegiatan atau acara orientasi Dewan Hakim yang merupakan agenda penting dalam setiap pelaksanaan musabakah tilawatil Quran. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya hingga para pengikutnya hingga di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sudah resmi menjadi Dewan Hakim Musabakah Tilawatil Quran karena tadi sudah dilantik oleh Bapak Bupati. Kalau tadi misalkan ada yang tidak sempat dilantik, nanti bisa dilantik belakangan ya, tapi alhamdulillah kelihatannya tadi semua sudah hadir setelah acara. Ya, baik Bapak Ibu, untuk Dewan Hakim yang nantinya kalau misalkan ada berhalangan, ya nanti ada kewenangan dari ketua atau pimpinan Dewan Hakim itu nanti bisa menunjuk hakim pengganti atau hakim badal. Yang penting Bapak Ibu kalau misalkan nanti berhalangan itu disampaikan jauh-jauh hari supaya kita dari dari pimpinan Dewan Hakim itu juga bisa mencarikan penggantinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari LPTQ dalam hal ini sekretariat itu juga sudah berupaya untuk melakukan rekrutmen Dewan Hakim ini agar sebisa mungkin itu bisa memenuhi keinginan semua pihak. Jadi alhamdulillah nama-nama yang ada di SK itu ya sudah, ya bukan berarti bahwa ada yang tidak diterima, tidak, tapi alhamdulillah itu sudah dibicarakan mulai dari tingkat LPTQ, bahkan juga sudah dikonsultasikan dengan Pak Bupati, dan alhamdulillah itu sudah komposisi yang sudah sangat bagus. Kalau kita belajar dari pengalaman di Danar dulu, itu ada yang menilai dari pagi jam 9 sampai jam 10 malam. Kita tidak mau lagi itu terulang. Cukup ya, dalam rentang waktu jam 9 sampai sore ataupun dari maghrib sampai malam. Kalau bisa tidak ada Dewan Hakim yang menilai seharian penuh. Kemudian dari LPTQ juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tahun ini itu juga tidak bisa memberikan cenderamata berupa tas yang biasanya itu setiap MTQ kita berikan. Ya, tapi karena pertimbangan anggaran, nah di sini ada Pak Haji Talib juga, beliau juga sangat mengerti, sangat paham soal keuangan LPTQ. Jadi beberapa item itu dicoret. Nah, pada saat kita
menganggarkan kebutuhan-kebutuhan Dewan Hakim. Kemudian juga soal transport, bukan transport, kendaraan operasional Dewan Hakim. Kan ada yang tinggal jauh malah pulang malam-malam, itu kita biasanya antar pulang. Tapi kita ajukan itu ternyata juga dicoret. Ini jadi, tapi insya Allah nanti kita siasati. Kan kebetulan ada beberapa panitia yang juga punya kendaraan. Kalau misalkan ada Bapak Ibu Dewan Hakim yang harus pulang tanpa kendaraan, insya Allah nanti kita akan bantu pada saat nanti musabakah dimulai. Saya kira mungkin itu pembukaan saja. Lalu kemudian saya persilahkan kepada Ketua Pimpinan Dewan Hakim untuk memberikan sedikit arahan, lalu kemudian nanti kita lanjut pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Zain Madwan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ketua Pimpinan Dewan Hakim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para Dewan Hakim yang saya hormati, saya muliakan. Kita bersyukur kehadirat Allah bahwa hari ini terjadi satu sejarah besar dalam kehidupan kita umat beragama, khususnya bagi pengembangan lembaga pengembangan tilawatil Quran di Maluku Tenggara. Kita dilantik oleh Bapak Bupati sebagai Dewan Hakim. Ada beberapa hal yang perlu kami pertegas hubungan dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah, khususnya LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Dewan Hakim pada MTQ 2023. Yang pertama, saya berharap bahwa MTQ yang nanti sehari dua segera dimulai itu menghasilkan satu penyelenggaraan MTQ yang benar-benar berkualitas, menghasilkan karya dan karya terbaik yang insya Allah mewakili Kabupaten Maluku Tenggara pada event MTQ Provinsi yang insya Allah dilaksanakan bulan Oktober tahun 2023 di Kota Madia Ambon. Oleh karena itu, hal yang perlu dicatat, diingat, direnungkan bahwa seluruh anak-anak ini adalah anak-anak negeri. Dia hanya berbeda asal dari kecamatan, tapi sejatinya adalah anak-anak kita semua, generasi penerus bangsa, generasi penerus kita semua. Yang berikut, saya berharap kepada Bapak Ibu yang Dewan Hakim, seperti yang diharapkan dan diarahkan oleh Bapak Bupati di sambutan tadi, objektivitas itu perlu dijaga terus sehingga penilaian itu sekali lagi menghasilkan penilaian yang berkualitas. Saya minta satu hal bagi semua teman-teman Dewan Hakim, ketika saat melaksanakan penilaian ada catatan-catatan khusus. Oleh karena Pak Sekretaris EPTQ, kalau kita tidak ada fasilitas tas tapi notes pena itu kalau bisa dibagi, setiap penilaian itu harus dibuat catatan, dan catatan itu harap dijaga baik-baik agar kita pada ujung atau selesai lomba kita masuk pada babak
terakhir penilaian hasil akhir, itu seluruh data itu diperlukan untuk dicocokkan supaya jangan terjadi kesalahpahaman, tumpang tindih, saling tidak paham, tidak mengerti. Saya minta sekali lagi, setiap peserta yang lomba harus dibuat catatan nilai dan itu dijaga. Pada saat rapat akhir Dewan Hakim itu harus dicocokkan dengan data yang ada di sekretariat, dalam hal ini panitera. Yang kedua, kepada Bapak Ibu panitera yang saya berharap setiap selesai lomba pada bidang lomba, seluruh rekap nilai itu harus siap. Jangan ditunggu sampai selesai baru rekap semua. Itu nanti jadi persoalan seperti yang terjadi didengar kemarin. Kita selesai rapat jam 3. Nanti SK terakhir itu diterima oleh koordinator Dewan Hakim setelah Bupati selesai sambutan. Saya minta pengalaman ini jangan terjadi untuk tahun ini. Seluruh yang berhubungan rekap nilai itu kalau bisa diperbanyak kepada setiap Dewan Hakim, ya, untuk bidangnya masing-masing agar dicocokkan hasil rekap yang dibuat oleh panitera, dalam hal ini sekretariat, dicocokkan dengan nilai yang ada di tangan masing-masing Dewan Hakim, sehingga tidak kemudian menimbulkan interpretasi miring terhadap hasil penilaian dan kinerja sekretariat, dalam hal ini panitera. Saya minta dua hal ini penting sekali, ya. Saya ulang, Dewan Hakim punya catatan nilai dan itu dibawa pada saat rapat terakhir. Ketika rapat terakhir dibuat tayangan seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal mencocokkan apa yang ada di rekap itu pas dengan hasil penilaian Ibu atau tidak. Kalau terjadi perbedaan, maka segera dibuat perubahan, dibuat perbaikan. Pada panitera, setiap rekap nilai segera dibuat dan kami berharap setiap saat akan kami kawal terus kerjanya sekretariat, kerjanya panitera dalam hal melaksanakan tugas rekap nilai. Saya kira yang terakhir tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris LPTK, kalau yang berhalangan ataupun sakit itu ya ibu-ibu kebanyakan yang sakit, tiba-tiba kepala sakit, pusing, muntah. Nah ini perlu diantisipasi sehingga sebelum terjadi maka perlu diadakan pergantian Dewan Hakim secepatnya sehingga tidak terkesan peserta dan kontingen ofisial itu menunggu kita lama-lama di arena lomba. Tahun kemarin itu banyak ribut karena pesertanya sudah datang berjam-jam, Dewan Hakimnya belum ada. Dewan Hakim masih tidur. Dewan Hakim berhalangan hadir karena sakit tanpa ada berita. Nah ini jangan terulang, ini hasil evaluasi kita tahun kemarin. Jadi kalau rasa kepala mulai kutik-kutik sedikit saja sakit, tolong kasih informasi bahwa saya sakit berhalangan untuk membuat penilaian sehingga perlu diganti secepatnya. Ya, perlu diganti Dewan Hakim yang lain. Segala penilaian tentu berdasarkan petunjuk teknis yang nanti dibagi ya oleh LPTK khusus untuk petunjuk teknis penilaian untuk setiap mata lomba atau bidang lomba. Saya kira demikian dari saya. Saya ulangi, mari kita membangun kesamaan, persaudaraan dan kekeluargaan. Kita lakukan yang terbaik untuk negeri ini, khususnya dalam rangka syiar Al-Quranul Karim. Kita rapatkan barisan sebagai umat Islam seuhuah, karena kita ini semua bersaudara semua. Ada kebetulan tinggal di Kebesar, lahir di Kebesar, ada yang kecil, ada di utara dan selatan, tapi sejatinya kita semua tanggung jawab kita sama-sama mengawal generasi ini, generasi Qurani, generasi yang 10-5 tahun yang akan datang akan kita serahkan
untuk kejayaan Islam dan Al-Quran di negeri yang sama-sama kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Dewan Hakim atas arahannya kepada kita semua. Yang mudah-mudahan arahan tadi itu bisa kita pahami bersama dan juga nanti kita terapkan dalam proses penilaian di musabaqah nanti. Bapak Ibu, selanjutnya paparan tentang norma-norma penilaian perhakiman di musabaqah tilawatil Quran. Untuk itu pada Bapak Ustadz Muhammad Zain Matuan kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretaris LPTQ Kabupaten Mutenggara yang kami hormati, Bapak Koordinator Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-30, tadi saya selalu bilang ke-33, mohon maaf ya. Ya itu karena 3 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Hakim yang saya hormati, ada beberapa hal yang tadi malam diminta untuk menyampaikan dan hari ini kita sudah bertemu menyangkut teknis pelaksanaan. Saya kebetulan punya catatan pada pertemuan seperti ini di KKT dan disepakati lebih kurang 11 atau 12 hal. Menurut penilaian bahwa semua Dewan Hakim sudah mengetahui ini hal-hal yang nanti dinilai dalam kaitan dengan bidang tugas yang dipercayakan. Tetapi selama ini selalu ada semacam trouble, sehingga catatan-catatan ini walaupun diambil dari petunjuk teknis pelaksanaan musabaqah, tapi sebagian juga diambil berdasarkan kondisi objektif pelaksanaan musabaqah itu sendiri. Jadi itu di luar petunjuk teknis. Oleh karena itu saya mau menyampaikan ini kepada kita. Tadi Pak Jufri sudah menyampaikan sedikit tentang pelaksanaan MTQ kemarin. Ada cara di Kemenag orientasi Dewan Hakim. Iya. Iya, amna besok buat ikut pawai. Iya, baik. Jadi tidak banyak hal yang mau disampaikan. Jadi sekali lagi masalah teknis penilaian itu Bapak Ibu sudah memahami itu, sudah tahu. Tapi sedikit saya mau menjelaskan dulu kejadian kemarin di Danar. Dan mohon maaf ya, saya sangat merasa malu dan tersinggung sekali. Karena ketika itu saya punya HP ini penuh dengan menyapa saya sebagai apa itu? Ya, sapaan kemarin saya sudah lupa itu. Tapi itu menyakitkan. Padahal sesungguhnya itu hanya ada satu tindakan yang saya lakukan dalam rangka kalau tidak difahami, tidak diketahui, justru itu berakibat sangat fatal. Ya. Jadi ini juga termasuk nanti saya sampaikan sebagai bagian dari apa yang disampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Hakim. Itu ekses dari pelaksanaan musabaqah. Ya disapa ajudan. Dan baru pernah terjadi selama MTQ. Beta baru ikut MTQ jadi Dewan Hakim baru 32 tahun.
Sejak tahun 90 itu saya sudah jadi dewan hakim di sini. Baru 32 tahun dan baru pernah dapat itu. Dan seharusnya saya juga sudah tidak mau ikut barang ini. Tapi kebetulan dipercayakan oleh pemerintah, kita hadir lagi. Kemudian saya juga mau sampaikan, selama 32 tahun saya tidak pernah masukkan anak-anak saya sebagai peserta. Walaupun mereka tidak terlalu bodoh, tapi saya tidak mau masukkan dalam rangka menjaga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, objektivitas. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya dipercayakan sebagai koordinator pada bidang penilaian tilawah dewasa dan remaja. Jadi hal yang pertama, saya minta agar kita menahan emosi kita, menahan amarah kita agar kita tidak secepatnya mengambil keputusan, mengambil sesuatu yang boleh jadi kita tidak tahu. Ini kita buka-bukaan saja ya. Sebelum pengumuman di Danar itu, saya diminta konsultasi ke Kemenag, konsultasi ke Pasekda, terakhir baru konsultasi ke Bupati. Ini orang yang punya kewenangan sudah dan 3 ini. Akhir dari konsultasi itu, itulah hasil terakhir. Ya, jadi saya balik ini nomor ini naik di atas, ini nomor 11 ini di catatan ini di KKT itu dia nomor 11. Hasil penilaian satu lomba MTQ itu pertama ada di Dewan Hakim bidang yang bersangkutan. Sesudah menilai mereka berkumpul membuat keputusan berdasarkan itu. Kemudian hasil itu dibicarakan dalam pertemuan pleno seluruh Dewan Hakim. Sesudah itu diserahkan ke koordinator. Kemudian koordinator menyerahkan ke panitia penyelenggara, dalam hal ini juga kepada LPTQ. Apakah LPTQ punya keputusan terakhir di sini? Belum. Keputusan terakhir dari hasil pelaksanaan musabaqah itu ada di pemerintah daerah yang bersangkutan. Maka di mana-mana pemerintah daerah yang bersangkutan itu biasanya yang memenangkan kejuaraan itu, karena keputusan terakhir ada di sana. Waktu pelaksanaan musabaqah pada masa Pak Herman Bupati, ini contoh ini. Dr. Zunnurain itu tidak mau kasih nilai karena menurut dia wakil dari Kabupaten Maluku Tenggara tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memberikan nilai, maka Kabupaten Maluku Tenggara ketika itu tidak bisa mendapat juara umum. Ya, tidak bisa dapat juara umum. Sementara ada target oleh Bupati Maluku Tenggara, harus yang menjuarai itu Kabupaten Maluku Tenggara. Maka hasil pembicaraan pleno terakhir, Pak Sanusi menyuruh Dr. Zunnurain keluar. Kau keluar, kau sudah serahkan kau punya hasil keputusan, jadi kau tidak boleh lagi campur di dalam pembicaraan final. Kau keluar. Dr. Zunnurain keluar dan setelah balik di Ambon dia meninggal. Dia rasa kecewa bahwa itu satu-satunya orang punya bidang penilaian di Maluku itu hanya dia saja. Akhirnya dia sampaikan apa? Saya tidak bertanggung jawab ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Sanusi bilang terserah kau mau tanggung jawab atau tidak, terserah kau. Kau tidak boleh ikut lagi pembicaraan tingkat terakhir untuk mengambil keputusan. Jadi kita semua ini nanti pada tingkat terakhirnya keputusan itu ada di pemerintah daerah sebagai orang yang punya hak terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ini saya sampaikan lebih awal ini agar jangan sampai terjadi hal lalu saya juga hari itu
Entah saya lancang apa, saya nekat pergi berdiri mendampingi Pak Jufri lalu disapa. Dan ada satu orang yang menyampaikan dia lagi. 3 kali dalam SMS apa WA-nya itu ke HP saya tidak mau hapus ini. Dia lagi. Masih ada hubungan persaudaraan dengan saya. Ya. Saya bertanya dalam hati, sebenarnya saya bikin apa dengan orang ini? Nah, masalah seperti ini menimbulkan banyak masalah di kalangan kita ini sendiri. Padahal kita ini satu keluarga saja melakukan ini. Tapi mengapa setiap ada barang ini selalu ada di ujungnya ada masalah? Jadi saya mau sampaikan, selama ini saya punya anak-anak tidak ada yang ikut barang ini. Karena saya mau menjaga objektivitas daripada pelaksanaan itu. Saya juga tidak panggil orang untuk datang mengikuti kegiatan seperti ini. Dan ketentuan yang paling keras di situ, seorang hakim tidak boleh membidangi bidang di mana ada anaknya, ada orang panggilannya, atau ada orang-orang yang dia targetkan, itu tidak boleh. Dan kita jaga itu. Ya. Saya pada masa Haji Ahmad Fakaubun masih hidup, saya bicara sama beliau. Beliau bilang, kau tidak ada sedikit pro kepada keluarga. Saya bilang, iya, kita punya keluarga yang ikut barang ini. Tapi saya profesional. Saya tidak mau barang ini saya bikin rusak gara-gara perasaan keluarga. Nah, karena saya diminta untuk menyampaikan ini, maka saya sampaikan dulu ini. Baru catatan penting yang disampaikan oleh seluruh Dewan Hakim pada pelaksanaan KTT di KTT, pelaksanaan musabakah di KTT. Saya simpan betul ini barang ini. Yang pertama, hal yang harus menjadi perhatian Dewan Hakim yaitu keikhlasan. Ikhlas itu sangat penting karena nanti menyangkut banyak hal. Banyak hal ini tadi Sekretaris LPTQ sudah sampaikan 1-2 hal. Yang pertama, Pak Haji Talib ada di sini. Ya, nanti kurang ini, nanti kurang itu, nanti kurang ini. Saya pernah dengar dari pemerintah daerah sendiri bahwa mereka di sebelah itu sudah pakai anggaran cukup banyak. Tadi malam lagi itu cukup banyak. Tapi mengapa kita punya anggaran dikatakan terbatas dan bahkan boleh jadi tidak ada? Ya. Dulu Pak Haji Hasan masih hidup, langsung dia tikam orang di situ. Walaupun tidak pakai pisau, tapi dia bicara. Ya. Jadi orang-orang yang mengambil keputusan di situ, orang perhatikan ini. Sekarang kita tidak sampaikan itu. Kemudian Dewan Hakim tidak difasilitasi. Itu hal yang menyebabkan masalah besar bagi Dewan Hakim, itu tidak difasilitasi itu. Salah satu catatan di sini, Dewan Hakim tidak boleh tinggal di rumah sendiri, tidak boleh tinggal dengan peserta, tidak boleh tinggal dengan satu kafilah. Itu dilarang keras. Tapi disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi. Ya, saya sampaikan ini biar Sekretaris dengar. Siapa saja harus dengar. Bukan atas nama saya, tidak. Ini mu yang menyampaikan ini. Dan kita punya kewenangan, punya kapasitas untuk bicara itu. Yang kedua, kejujuran. Sesudah ikhlas, kejujuran. Menjaga kerahasiaan. Ini sangat penting. Belum ada pengumuman. Sudah diinformasikan ke orang yang mungkin ada kecenderungan. Kau pun nilai bagus itu. Kalau bukan 1, kau 2. Padahal bukan hanya 1 orang yang menilai. Ini banyak orang yang menilai. Akhirnya, terakhir dia tidak dapat, kau cilaka terhadap orang yang bersangkutan keseng. Karena kita sudah bocorkan informasi itu. Jadi semua Dewan Hakim, Bapak Ibu, ini semua profesional, Bapak-Bapak Ibu yang ada ini. Tolong kita jaga hal seperti itu tidak kembali efeknya kepada kita Dewan Hakim sendiri. Yang ketiga, tidak mewakili satu kepentingan.
Untuk kita faham ini, satu kepentingan itu, saya orang Kebesar Selatan Barat. Karena ada orang dari Kebesar Selatan Barat ikut ini kegiatan, maka walaupun saya Dewan Hakim dari mana, saya tutup mata. Kebesar Selatan Barat, kemudian juara umum. Misalnya ya, jadi Dewan Hakim tidak punya keluarga. Dewan Hakim tidak punya kafilah. Dewan Hakim tidak punya orang yang mengikuti lomba. Kita Dewan Hakim bisa siapa-siapa yang menang saya, siapa-siapa yang dapat saja, yang baik itu saja. Itu saja yang kita harap begitu. Ya. Dulu beberapa pelaksanaan kegiatan di kota, saya merasa dikorbankan. Karena setiap ada masalah, saya yang jadi penyebabnya. Akhirnya keluarga dari orang-orang atau anak-anak yang ikut kegiatan itu musuhi saya sampai hari ini. Katanya tidak boleh kalau ada Pak Zain ikut dan hakim di situ, jangan kamu ikut, nanti dia coret kamu orang. Padahal saya tahu bahwa dia tidak berkualitas. Saya laksanakan sesuai dengan petunjuk saya, dia tidak berkualitas. Tapi pikiran yang berkembang itu bahwa saya yang coret. Ya saya coret karena kau tidak berkualitas. Dan saya mau sampaikan, selama 32 tahun saya jadi Dewan Hakim di Kota Tua ini, saya hanya membidangi satu bidang saya, tajwid. Dari dulu itu saya bidang itu saja. Diminta untuk yang lain saya tidak mau. Dan waktu ikut pelatihan baik di tingkat sini maupun provinsi maupun nasional yang dilaksanakan di Ambon, saya hanya ambil satu bidang itu saja, bidang tajwid. Yang lain saya tidak mau campur. Ini terkejut, saya ada ditempatkan di sini, terkejut di sana, di mana-mana. Dia tidak punya persyaratan formal tapi dikasih situ, maka akhirnya dia berikan penilaian yang tidak standar. Nah, hari ini kita mau lakukan orientasi, besok acara ini. Orientasi barang ini lamanya 7 hari. Karena ada buku setebal begini untuk dibaca, untuk dilaksanakan. Tapi hari ini, makanya kita tidak bisa masalah teknis. Masalah saya ini dianggap sudah tahu, kita hanya menyampaikan masalah yang berhubungan dengan etika saja. Yang berikut, tidak dibayar, tidak disogok. Pelaksanaan MTQ ini, kita tidak boleh dibayar. Atau nanti ada janji apa-apa. Nanti kalau kau mewakilin, kau dapat uang, kau setor sedikit, nanti kau begini, tidak boleh. Dan ini terjadi barter. Jual beli apa-apa yang terjadi selama ini. Yang berikut, tidak neko-neko, ya sama saja itu. Yang keenam, menjaga seluruh persyaratan Dewan Hakim secara baik dan konsisten. Walaupun 1 hari atau 1 jam, Bapak Ibu baca petunjuk teknis. Hari ini, sebentar, cek itu ada di mana. Bapak Ibu yang belum itu atau yang baru, tolong baca itu. Supaya jangan sampai ada kekeliruan. Karena di poin berikut dia bilang, jangan menilai bidang orang lain. Pelaksanaannya di sini ini. Saya dulu didekatin di salah satu Dewan Hakim sini, sudah meninggal. Saya lihat dia nilai semua bidang yang ada di situ. Padahal dia fasahah. Dia nilai juga itu tajwid. Dia nilai semua sepi. Orang sana pun nilai habis itu. Masa kau nilai semua? Padahal standar nilai bagi bidang itu hanya 30. Dia balas sampai habis. Saya bilang, kau tidak boleh nilai begitu. Masa kau nilai juga dari tajwid, punya untuk apa? Nah ini terjadi. Kalau Dewan Hakim tidak mengerti, tidak baca itu petunjuk, dia sangka semua yang dia dengar salah, dia catat. Yang berikut lagi, Dewan Hakim harus punya catatan yang baik, sehingga pada saat pertemuan itu, dia bisa bentangkan orang ini kesalahannya ada di sini. Pada surah ini, halaman ini, ayat kesekian-sekian, dia tunjuk kesalahannya. Kalau dia tidak bisa tunjuk kesalahan, nanti masalah besar pada saat pertemuan bidang yang bersangkutan. Dia bikin kesalahan, tapi dia salah di mana? Saya berarti tulis. Wah, kau dan hakim kau nilai apa? Jadi tulis semua. 1 huruf saja misalnya salah di fasahah atau tajwid atau apa, dia tulis.
Ini di lagu, ini kurang. Seharusnya kau bawa sekian-sekian, tapi dia kurang, dia hanya bawa 1 lagu saja. Atau 2 lagu saja. Ini tidak tahu, dia tidak mengerti, dia duduk dengar saja. Maka pelaksanaan MTQ di Kekecil Timur Selatan pada waktu yang lalu itu, ketua dan hakim dia tanya, kita ini semua kayaknya tidak mengerti ini. Jadi iya, kita semua ini kayak kurang mengerti ini. Lalu bagaimana cara menilai? Dulu sebentar kalau ada peserta naik lalu banyak orang tepuk tangan for dia sudah dapat juara. Ya. Yang berikut, dewan hakim hanya dewan hakim tunggal untuk 1 bidang. Yang baru lalu itu ada dewan hakim tunggal. Itu tidak boleh. Masa kau sendiri nilai segala hal lalu kau sendiri bikin keputusan? Tidak boleh. Nah, kalau itu terjadi, segera cari orang untuk dewan hakim. Tidak boleh dewan hakim tunggal. Dewan hakim ini 2 untuk 1 bidang penilaian. Misalnya tajwid, bahkan bukan 2. Di tingkat provinsi bisa 3. Kalau tersedia dewan hakim, ini 1 orang saja kau nilai. Kau nilai apa? Kau sendiri mampu apa sampai kau senilai? Kau nilai semua. Dan katakan biar kau tahu itu semua kau nilai. Selalu ada atau objektivitas itu tidak bisa dijamin. Kalau kau sendiri, kecenderungan hatimu sudah ke sana, orang itu yang menang. Kemudian ya ini semua ini saya kira sudah ini. Hal-hal ini sudah, dan petunjuk teknis penilaian yang sudah dipaparkan di situ, semua orang yang ada di bidang itu sudah paham, ya, sudah paham pada lembaran penilaiannya. Dan saya juga mohon maaf, saya tidak bisa memberikan komentar lebih dari lembar penilaian pada bidang yang lain. Karena saya sampaikan tadi, selama 32 tahun saya jadi dewan hakim hanya di 1 bidang saja, tajwid, dan saya tidak mau campur baur itu. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sudah ada di bidang itu, tolong sebentar ini pulang ambil petunjuk teknis, baca. Kalau melangkah ayat, melangkah tanda baca atau apa, tentu ada di petunjuk teknis itu. Mohon maaf ya, Ketua atau Sekretaris LPTQ, saya tidak mau memberikan penjelasan tentang tata cara penilaian pada bidang penilaian yang lain. Di bidang penilaian tajwid itu ada 4. Ya. Makharij, ahkamul huruf, mad, dan sifatul huruf. Itu saja. Nah, bidang ini nanti saya kasih petunjuk kepada mereka yang berada di bidang saya. Jadi Pak Sek, saya tidak mau dan saya tidak bisa memberikan penjelasan teknis tentang bidang penilaian yang lain-lain. Saya tidak mau campur baur itu. Yang saya sampaikan hanya hal yang sifatnya teknis saja ya pelaksanaan, tapi teknis etikanya. Sementara teknisnya itu urusan dari sekretariat dan bidang yang bersangkutan. Saya kira itu, kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, ya nanti kita menjawab sesuai dengan tupoksi kita. Kalau pertanyaannya di luar tupoksi, saya juga tidak mau menjawab. Ini hubungannya dengan penilaian Al-Quran. Jadi saya tidak mau menjawab yang di luar tupoksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Zain Matuan yang telah menyampaikan beberapa catatan penting bagi kita semua, termasuk mungkin pengalaman-pengalaman dalam musabaqah tilawatil Quran ke-29 di Danar yang lalu. Saya kira itu ya mungkin bisa kita ambil pelajaran dari semua apa yang telah kita alami di sana. Ya, seperti yang beliau sampaikan bahwa kita di MTQ ini tentu ya harus lebih baik dari MTQ yang lalu.
Saya kira mungkin itu beberapa catatan penting yang perlu saya ringkas dari apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Zain Matual. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin berdiskusi, dipersilakan. Ya, oke. Pak Ketua silakan mau tambahkan. Baik. Jadi Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan di jadwal ini sementara diperbanyak untuk dibagi kepada Bapak Ibu Dewan Hakim tentang hari, tanggal, jam, kegiatan dan tempat. Untuk sementara besok jam 2, besok hari Minggu jam 2 besok itu di sini ya dilaksanakan technical meeting. Jadi diminta kehadiran seluruh ketua majelis dari masing-masing bidang untuk besok jam 2 kita di sini dalam rangka technical meeting. Jadi besok juga nanti penyerahan materi salhir Quran dari masing-masing kafilah ofisial peserta kepada seksi lomba untuk nanti disimpan oleh sekretariat dan nanti diserahkan kepada majelis hakim bidang salhir Quran. Jadi saya undang sekali lagi besok Bapak Ibu ketua, kalau dapat semua, tapi kalau ibu-ibu berhalangan ketua, kita hadir besok jam 2 di sini dalam rangka kita sharing dengan peserta official technical meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sekedar tambahan dari saya bahwa kegiatan MTQ ini kita akan laksanakan selama 5 hari. Jadi dari 24 sampai dengan 29. Berikutnya semua event MTQ ada 4 lokasi itu kita lakukan live streaming. Jadi pertimbangannya karena biasanya MTQ itu pengunjungnya kurang. Jadi kita siasati dengan kita siarkan langsung sehingga masyarakat yang jauh dari kota ini juga bisa menikmati melalui media sosial. Termasuk orientasi Dewan Hakim pada hari ini juga kita siarkan secara langsung. Kemudian jadwal insya Allah nanti kita akan distribusikan kepada para Dewan Hakim. Dan untuk sebagai informasi juga bahwa sekretariat Dewan Hakim itu nantinya akan ada ruangan di RRI. Jadi ada ruang rapat, insya Allah nanti kita coba bicara dengan pihak RRI agar bisa menyiapkan ruang rapat yang bisa kita gunakan pada saat rapat-rapat majelis atau rapat-rapat pleno Dewan Hakim. Baik Bapak Ibu, ada yang ya silakan Pak Hayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan masukan seputar penilaian ini, Pak. Bahwa pengalaman beberapa kali sebagai Dewan Hakim dan terakhir di Danar itu, saya lihat masalah penilaiannya paling krusial waktu itu. Dalam hal ini adalah hasil penilaiannya. Bahwa apa yang sudah kita nilai di format penilaian itu, saya harap itu formatnya itu jangan dibikin hilang hasil penilaian itu. Kemarin hampir tidak ada. Waktu hasil rekapan itu sudah disodorkan, kita lihat, minta rekap hasil penilaian, ada yang hilang. Jadi kalau boleh ini jangan tercecer peserta yang punya. Sebab kalau catatan tidak mungkin juga semua penilai ini bisa bikin catatan karena cepatnya peserta itu dalam mengaji dan seterusnya. Saya lihat juga tidak semua penilai bikin catatan. Minimal hasil penilaian pada format itu jangan bikin hilang. Semuanya harus ada dan dijepit jadi satu. Kemarin di Danar kita tidak sempat bikin rapat untuk membahas itu. Saya sempat dimarahi Ibu Ani.
Saya dengar saja Ibu Ani marah saya, Ibu Ani pikir saya sudah mewakili tim kami bikin rapat, padahal tidak ada. Pak Jufri bilang karena ini mendadak, mari kita jadi diseluruhkan saja rekapan nilai, kita lihat sebentar saja. Terus jadi mohon apa yang di-stressing oleh Pak Jufri selaku ketua dan Pak Ustaz Zain selaku pemberi materi tadi itu paling penting sekali masalah nilai ini. Jadi kalau boleh itu nilai itu jangan oleh mereka yang merekap nilai itu jangan dibikin hilang. Setiap juri atau dewan hakim yang beri nilai itu direkap jadi satu. Supaya ketika ada nilai yang menurut salah satu dewan hakim misalnya, saya punya nilai tidak begitu kok begitu. Mari kita buka, kita lihat ini nilainya. Supaya tidak jadi masalah. Itu satu dari saya. Kemudian yang berikut yang di-stressing oleh Pak Jufri, Pak Zain juga tentang peserta ini, kan yang kita upayakan ini yang terbaik dari yang baik ini semua untuk mewakili daerah ini ke tingkat provinsi. Saya juga punya harapan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ini kita bisa bersuara di tingkat provinsi. Ya kalau kemarin mungkin ada yang mewakili provinsi ke tingkat nasional. Saya tahu betul atau tidak. Saya kebetulan anak saya kemarin masuk di dewan hakim, dia konfirmasi saya bahwa ada seorang perempuan dari Musaf mewakili provinsi ke tingkat nasional. Mudah-mudahan seperti itu, supaya jangan sampai setiap tahun kita buang uang besar-besar banyak-banyak ini tidak ada hasil apa-apa. Saya juga seperti yang disampaikan itu, ya mungkin telinga saya kurang pintar dengar orang ngaji, tapi tahun-tahun sebelumnya itu saya punya anak ikut lomba ini. Lalu saya dengar, saya pikir anak saya itu sebenarnya dia juara tapi tidak juara. Saya bilang ya coba saya bawa dia ke Ambon. Saya bawa dengan biaya sendiri, saya ikutkan dari salah satu kabupaten, wakil kabupaten. Alhamdulillah dia masuk dalam finalis di Ambon, dia dapat juara. Jadi bukan karena anak kita lalu kita usahakan, jangan. Karena ini menilai Al-Quran, jadi mudah-mudahan tidak jadi kualat bagi kita. Kemudian kalau ada dewan hakim yang sudah memasukkan nilainya salah benar, itu jangan lagi dikoreksi oleh dewan hakim lain. Itu dia tanggung jawab dunia akhirat. Jadi kalau dia punya nilai misalnya 10, itu 10 kita pakai. Jangan kita intervensi lagi nilai dari dewan hakim tertentu pada saat kita bikin pleno untuk menentukan kejuaraan itu. Saya kira ini masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebentar, jawab dulu. Ini ya disampaikan Pak Abang Hayat tadi itu persis seperti yang disampaikan tadi. Dewan Hakim perlu punya catatan. Dan catatan itu dipegang sendiri. Jangan diserahkan ke panitera. Saya bermaksud ketika nanti kita paripurna, Bapak Ibu pegang catatan itu lalu kita cocokkan nilai. Nilai ada catatan Bapak Ibu, dia muncul di rekap atau tidak. Kalau terjadi perbedaan maka segera dibuat perubahan. Supaya jangan ada justru di antara kita. Ya. Kaitan ya, yang lembar resmi itu harus dimasukkan, memang harus dimasuk. Satu hal yang saya ingatkan, saya minta Bapak Ibu, saya mohon maaf, beri maaf. Terpaksa harus saya bilang ini. Jangan ada sikap arogansi dewan hakim. Nilainya kemarin dia nilai. Dia panitera sudah rekap, sekretariat sudah kerja. Hari ini dia tarik kembali dia pun penilaian yang kemarin lalu dia roboh ulang. Ini perilaku yang tidak terpuji. Saya jejaki ada perilaku dewan hakim seperti itu. Nah ini yang nanti merusak. Ketong semua punya upaya bersih, niat suci untuk Al-Quran. Jadi sekretariat kali ini saya mohon maaf, saya akan tertibkan. Siapapun dewan hakim tidak punya hak untuk masuk di sekretariat ketika dalam suasana ada rekap nilai. Cukup kasih waktu selesai nilai, nanti itu urusan sekretariat. Jangan pernah ada yang merasa arogan, sudah kasih nilai kemarin dia pergi, nilai kemarin kayaknya begini. Pergi lagi lalu cabut yang kemarin bikin ulang. Ini kan penilaian di luar lomba. Dan itu sangat berbahaya sekali, saya minta maaf ya. Kalau itu terjadi lagi,
itu akan nanti kita semua jadi laknatullah. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, setelah tadi mungkin tambahkan? Ada tambahan? Oh ya. Oke, saya tambahkan sedikit. Ini terkait dengan tugas-tugas panitera nih. Panitera di semua cabang lomba itu sebisa mungkin harus memiliki laptop, ya. Harus bawa laptop, ya, untuk melakukan rekap nilai. Nanti formatnya kita akan bagikan. Kemudian mungkin juga sebagai catatan untuk Dewan Hakim, ini berdasarkan MTQ yang didanar kemarin. Itu juga di lembar penilaian itu ada yang lupa tulis nomor peserta. Ini juga berbahaya, Pak. Kalau sudah lupa nomor peserta, kita mau rekapnya bagaimana kan? Terpaksa kita harus kembali konfirmasi kepada Dewan Hakim yang bersangkutan. Sebab penampilan peserta itu bukan lagi didasarkan nomor urut tampil, tidak. Itu nomor peserta itu sudah nomor tampilnya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu Dewan Hakim untuk di sini saya tampilkan lembaran penilaian. Kalau bisa setelah menerima formulir penilaian ini, usahakan langsung kalau bisa langsung tanda tangani sudah, supaya jangan lupa tanda tangan. Nah, ini saya tegaskan juga kepada panitera, tolong pada saat mengambil lembaran penilaian itu dari Dewan Hakim, usahakan di cross check dulu, diperhatikan apakah tanda tangannya sudah ada, apakah nomor pesertanya sudah ada. Nah, dua hal ini sangat penting nih. Jadi Dewan Hakim itu harus wajib menandatangani lembaran penilaian itu. Ada tanda tangan baru dinilai itu sebagai lembar penilaian yang sah. Kalau bisa juga paniteranya supaya dia paraf kasih tulis nama panitera, atas nama siapa, tanggal, jam sekian, gitu. Itu wajib. Ya. Saya kira mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Pak, Ya, silakan. sebelum nanti ada pertanyaan, saya mau tanya ke Pak Sek dan Pak Haji Talib ini. Hal yang berpengaruh terhadap sikap Dewan Hakim itu juga ada dari panitia. Dan hakim ini ditempatkan di mana? Yang kedua, makan minum Dewan Hakim itu harus diperhatikan. Di mana-mana masalah satu di situ. Di danar saya sampaikan ke ketua panitia hari itu, dan perlombaan musabaqah paling buruk itu yang di danar. Dan itu didengar bupati dan semua, ini yang paling terburuk. Ya, maka saya minta itu penilaian Dewan Hakim. Oleh karena itu beta minta ini tidak boleh terjadi lagi pada pelaksanaan MTQ. Karena kemarin saya dengar rapat-rapat itu, ya mereka dari seksi konsumsi punya anggaran cukup besar itu. Ya, ini bicara terbuka saja, tidak lagi bicara yang tutup-tutup, terbuka saja. Karena saya terlibat ini barang dia terlalu lama di Den Hakim, dan Den Hakim berani satu saja punya masalah karena masalah pelayanan segala akan berpengaruh kepada Den Hakim yang lain. Sampai dikatakan tadi tidak ada fasilitas, misalnya kendaraan. Biar satu buah ada. Pak Sek, apa susahnya nih selama 5 hari ini bayar satu buah saja supaya dalam pig bayar ke apa? 350.000 satu hari toh. Ada 2 atau 3 kendaraan, walaupun dalam punya ada. Bayangkan sekarang kalau dalam punya ada satu hari dong isi minyak 300.000. Nanti kamu jawab tidak ada uang, tapi saya sampaikan saya supaya kamu dengar bahwa ada kekurangan-kekurangan seperti ini akan berpengaruh terhadap objektivitas penilaian seorang Dewan Hakim. Saya kembalikan. Ada lagi? Ayo Menur, silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sekretaris LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya hormati Bapak Koordinator Dewan Hakim Musabaqah MTQ ke-30 Kabupaten Maluku Tenggara, yang saya cintai Bapak Ketua MUI Kabupaten Maluku Tenggara. Saya tahu diam-diam tepuk tangan ke apa ke?
Ya. Ya. Tadi katanya MUI disebut juga pasnya. Kalau begitu lebih jelas, yang saya cintai Bapak Dr. Andus M. Zain Matdoan, Bapak dan Ibu para Dewan Hakim, Panitra yang saya hormati. Pertama, di ruangan ini ada orang danar selain beta keseng ya? Sing ada Sing ada. Kayaknya beta hari ini yang, air mata kayak gugur saja. Kayak seakan-akan perjalanan MTQ ini yang paling buruk itu cuma ada di danar. Dari awal sampai akhir danar, pengalaman berdasarkan pengalaman yang di danar. Itu yang paling buruk, paling buruk. Saya tidak tahu yang buruk itu apa. Lokasinya, masyarakatnya, atau panitianya, atau LPTQ-nya, atau siapa. Tolong perjelas. Karena bicara orang danar, ketung seng enak sekali. Seng orang yang, apa kalau saya pakai orang Jawa, karena gak enak banget. Dari awal-awal bagara pengalaman di danar, seakan-akan tidak ada kejadian lain. Di LPTQ, di RRI dulu pernah ada kejadian yang juga cukup memalukan. Tapi yang pernah disebut, seakan-akan yang paling buruk itu terjadi di danar. Beta cuma mau ini begini Bapak-Bapak. Betul yang Bapak Zain bilang, demi kata objektivitas profesionalisme, beliau mengorbankan. Kami punya 6 orang anak. Dan 4 orang itu sebenarnya sangat memadai, karena sangat memadai untuk bisa tampil sebagai peserta ikut percaturan perlombaan di Musabakoh di Kabupaten Maluku Tenggara. Beliau tidak mau kasih ikut, tapi saya kasih ikut. Ada beberapa orang anak saya yang perempuan, 4 orang itu 4-4-nya ikut di Syarihul Quran, karena kebetulan bahwa saya pernah menjadi peserta nasional untuk Syarihul Quran di Kota Lampung tahun 1987. Dan fakta membuktikan 4 orang anak yang ikut itu juga alhamdulillah pernah ada yang sampai 2 orang itu sampai ke tingkat nasional. 1 kemudian menjadi 10 terbesar mewakili Provinsi Maluku. Dan bilang dikebiri hak, ya kami merasa bahwa ayahnya selama ini demi profesionalnya sebagai seorang dewan hakim, itu anak-anak yang sebenarnya bisa, itu juga akhirnya kami tutup kesempatannya. Tapi kali ini Bapak Zain yang terhormat, yang saya cintai, saya minta maaf, jangan lagi kejadian di danar itu terjadi lagi di MTQ kali ini. Kalau memang ada yang nyawanya harus diselamatkan, serahkan pada TNI Polri atau kalau Pol PP atau apa pihak keamanan. Jangan Bapak hadir lagi sebagai ajudan, itu sangat mempermalukan kami. Orang lain tidak menangis sampai detik ini. Pada saat surat undangan sampai di rumah, anak laki-laki tertua saya yang hidupnya sekarang hancur karena rasa malu akibat dari kejadian di danar, saya sampaikan dia punya anak 4 orang dan rumah tangganya sekarang bubar. Itu karena akibat tidak kuat menanggung rasa malu dengan kejadian yang ada di danar. Itu 2 tahun lalu, 8 tahun, 10 tahun membina rumah tangga, 2 tahun pasca kejadian MTQ di danar, akibat rasa malu 4 orang anak cucu saya itu terlantar. Dan itu rasa malu yang tidak habis-habis. Dia bilang di saya begini, Mama kamu masih bisa bikin MTQ lah ye. Masih bisa. Padahal Mama tahu Bapak jadi ajudan itu hal yang paling bikin malu. Dan saya kalau Bapak Zain masih ingat berulang kali saya bilang, Pak, alasannya apa? Saya kan jadi saksi utama perjalanan MTQ yang ada di danar. Dan kalau mau bilang yang bikin kasih makanan untuk orang makanan basi itu dari apa? Bukan orang danar. Itu dari seksi konsumsi. Kasih dewan hakim makanan basi. Ada dewan hakim yang sampai sakit. Dan Bapak mau tahu akibat malu yang tanggung ini saya dan Pak Zain tanggung itu apa? 1 anak laki-laki perputra tertua kami menanggung rasa malu dan akhirnya menghancurkan hidupnya. Itu karena kejadian 2 tahun lalu di danar. Mudah-mudahan saya doakan yang lain aman-aman saja. Kemudian Pak, ini mengenai Dewan Hakim.
Kalau Dewan Hakim ini hanya bekerja full 2 orang di satu bidang penilaian, kemudian 1 orang tidak ada, dan seperti disampaikan oleh Bapak Koordinator, akhirnya peserta menunggu harus berjam-jam. Peserta harus menunggu berjam-jam karena tidak ada kabar Dewan Hakim, tidak ada kepastian, kemudian ada juga Dewan Hakim yang sakit. Saya berpikir bagaimana Pak kalau di Dewan Hakim ini juga ada Dewan Hakim cadangan. Atau dari yang sudah ada ini dipersiapkan beberapa orang kalau terjadi sesuatu kepada Dewan Hakim yang sedang bertugas, itu yang lain dicadangkan. Dan saya begini Pak, sebenarnya saya tidak bermaksud menyampaikan apa-apa, tapi saya merasa bahwa di kalangan generasi kita ada orang-orang yang sebenarnya punya sangat punya kapabilitas untuk bisa menjadi Dewan Hakim. Di catatan saya ini Pak Sekretaris LPTK ada 2 nama. Dan tadi saya sudah konfir kembali, ternyata mereka juga tidak menjadi peserta pada kegiatan ini. 2 orang itu Iliani Fadirubun dan Ihwaliyah Matuan. Yang saya tahu dua-duanya itu lolosan Institut Ilmu Quran di Jakarta. Dan kalau Iliani itu sepengetahuan yang saya tahu di Jakarta di Indosiar itu menjadi salah satu qoriah tetap yang setiap saat mengisi acara di kegiatan pengajian di Indosiar. Kemudian di kalangan masyarakat KEI di Jakarta dan juga di kalangan masyarakat UIN Universitas Islam Negeri Jakarta di Ciputat, Iliani itu setiap saat diundang untuk menjadi qoriah. Dan saya yakin sekali bahwa dia punya. Ibu Nur, sebentar. Nanti pertanyaan lanjut ke yang lain. Saya mohon tidak ada yang bertanya ke saya. Saya ini dipanggil Pak Bupati ke sana, jadi saya tinggalkan. Sudah tidak ada hal yang sifatnya teknis untuk ini, nanti dipertanyakan ke Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Ini diskusi hal biasa saja. Menyangkut pertanyaan Ibu Nur tentang masalah pelaksanaan MTQ di Danar yang saya sampaikan bahwa itu paling buruk. Saya kira semua dan hakim tahu itu, saya tidak perlu lagi mengurai ulang lagi, tapi yang jelas bahwa itu buruk. Itu bukan dari orang Danar, tapi panitianya yang saya sampaikan ke panitianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak. Jadi saya mohon Pak kalau bisa Dewan Hakim saya boleh nonton Pak. Ya berarti beta bilang 2 ini saja Pak. Itu saya punya 2 nama itu, Iliani dan Ihwaliyah. Itu 2 nama orang muda yang sebenarnya punya latar belakang disiplin ilmu yang bisa untuk menjadi Dewan Hakim. Kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan begini Pak. Khususnya antar sesama Dewan Hakim itu kalau bisa, tadi walaupun sudah disampaikan, saya ingin diperjelas. Jangan ada semacam saling intervensi. Misalnya begini Pak, hasil keputusan yang sudah dilakukan oleh Dewan atau Syarhil Quran, itu biasanya ada dari Dewan Hakim lain, oh ini begini, ini begini, ini begini, dia tilawahnya bagus, dia harus tampil, dia begini-begini. Terus ada lagi yang begini, saya mohon maaf, Bapak, Ibu mungkin paham soal tilawah, tapi yang kami nilai itu beregu. Dan kekompakan beregu itu menjadi catatan utama. Kemudian selain kalau di tilawah orang tidak pakai mimik pun tidak apa-apa. Tapi kalau di Syarhil Quran, Musabaqah Syarhil Quran, mimik diperlukan, dialek diperlukan, terus kemampuan bahasanya itu semua diperlukan. Kekompakan beregunya diperlukan, sehingga jangan sampai terjadi orang dari luar Dewan Hakim Syarhil Quran tiba-tiba menilai apa yang kami nilai, bahkan hasil penilaian dia itu kadang-kadang menentukan hasil yang sudah kami maksimalkan. Sehingga saya minta dari seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zain, tolonglah masing-masing berjalan dengan profesional dia, jangan mencampuri urusan yang lain. Kemudian yang terakhir Pak,
Yang terakhir ini beta minta Pak Sekretaris LPTK, ini contoh hari ini yang ada di, ini kan mubazir dalam konsumsinya. Konsumsi yang hari ini Bapak Ibu Dewan Hakim itu nilainya lebih besar dibandingkan konsumsi yang ada di Danar. Tapi Bapak lihat bagaimana mubazir, ketung sulihat pada saat pelantikan tadi dengan yang sekarang. Don taruh saja ini kotak di atas kursi-kursi orang tanpa duduk nih. Habis taruh tanpa duduk, saya pernah tahu kata ini dimakan kurang atau lebih, saya tahu. Kan habis itu langsung kasih tinggal berjalan pergi. Saya mohon paling kurang ada rasa apa sih, masa taruh ketemu buku di atas kursi tanpa duduk, kalau taruh di meja kasih tinggal saya nggak apa-apa. Tapi ini taruh di atas kayak begini, di atas kursi kasih tinggal. Yang datang dari belakang tidak dapat, tapi saya yakin karena tadi di sana saya dapat. Saya datang dari datang pertama, saya ambil yang di kursi di muka, di belakang juga yang kebetulan saya kasih tinggal, di belakang saya ambil lagi, saya minum. Jangan emosi, tunggu pelan-pelan, biar kamu kaburu, itu juga kaburu. Bu, jadi ya minta, kalau minta walaupun ini urusan Dewan Hakim, tapi konsumsi ini jadi perhatian. Karena apa? Anggaran konsumsi naik, anggaran musabakoh dikasih turun. Nah ini kan berpengaruh. Kalau dia tidak berpengaruh, silahkan konsumsi kasih naik, musabakoh juga kasih naik. Tapi musabakoh ditekan, konsumsi dikasih naik. Sementara ini yang terjadi apa? Mubazir, sebagian makan berlebihan, sebagian tidak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Mandul. Pak Haji lagi kan? Ya, terakhir Pak Haji Talib ya. Kita sudah asar ini. Satu ya, terima kasih Pak Ketua dan Pak Sekretaris. Saya langsung saja. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris, kemudian Ketua, kemudian Ketua MAI, sebetulnya sudah mengakomodir hajat kita hari ini. Perlu saya katakan bahwa kalau saya lihat komposisi Dewan Hakim ini sudah tidak diragukan. Nah, oleh sebab itu kembali kepada kita untuk bagaimana kita tahu tupoksi kita. Tupoksi kita itu hanya satu, menilai yang tidak baik, bukan menilai yang baik. Sekali lagi saya tekankan, tupoksi Dewan Hakim itu menilai yang tidak baik, bukan menilai yang baik. Kadang-kadang orang campur aduk begitu, dia yang tidak baik, dia dulu dengar wah bagus itu, akhirnya tulis. Ini tidak boleh. Dewan Hakim itu saya katakan menilai yang tidak baik dari semua mata lomba dan mata bidang. Nah, oleh sebab itu apa yang diberikan oleh Pak Ketua tadi, sebetulnya manajemen Dewan Hakim ini itu ada di tangan Bapak untuk merubah nilai. Artinya Dewan Hakim sudah selesai menilai, lalu nilainya sudah diserahkan ke panitera. Itu artinya tidak boleh merubah lagi. Tapi tadi saya dengar bahasa katanya diambil pulang lalu merubah. Berarti yang salah bukan Dewan Hakim, tapi mohon maaf abang selaku ketua, abang punya kewenangan untuk merubah itu. Kalau dalam hal ada ketika terjadi insiden untuk sebuah kecurangan dalam arti begini, kenapa Dewan Hakim itu harus dua? Lalu dua itu tidak boleh selisihnya jauh loh. Kalau ada selisih jauh maka ada indikasi di situ. Indikasinya apa? Seperti dia punya anak, dia punya apalagi anak binaan, dia punya kecamatan yang ada hubungan itulah. Makanya indikasinya di situ. Kalau dua Dewan Hakim lalu selisih jauh beda, itu indikasinya di situ. Kalau selisih hanya satu doang, itu tidak perlu untuk diragukan. Nah, oleh sebab itu untuk memboboti Dewan Hakim ini, saya pikir kewenangan penuh itu ada di abang ketua yang punya peran untuk bagaimana Dewan Hakim itu mereka tidak boleh macam-macam dalam arti tadi, karena tujuannya kita adalah dalam rangka untuk Dewan Hakim sudah bagus,
lalu penilaiannya tidak bagus, bagaimana kita mau mengharapkan sesuatu di tingkat provinsi nanti? Karena kita punya harapan, targetnya itu adalah bagaimana kita punya kafilah Maluku Tenggara bisa bersaing dengan kafilah-kafilah yang ada di kabupaten kota di seluruh Maluku. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terakhir Pak Haji. Mic di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Koordinator Dewan Hakim yang saya hormati, Pak Sekretaris, Bapak dan Ibu Dewan Hakim yang berkenan hadir yang saya hormati. Saya ada beberapa hal berkenan dengan pertemuan ini untuk bisa menjadi renungan kita. Yang pertama, saya berharap ini kita sudah dipercayakan menjadi Dewan Hakim dan sudah dilantik secara resmi oleh Bapak Bupati. Dan ini artinya kita sudah mengambil tanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan amanat yang diberikan sebagai Dewan Hakim. Siapapun dia dan apapun itu menjadi kewenangan kita. Bukan lagi hal yang baru, tapi ini sudah menjadi pekerjaan kita di setiap pelaksanaan MTQ. Beberapa hal tadi disampaikan itu sebenarnya menjadi konsumsi kita dan itu yang kita laksanakan setiap saat melakukan penilaian. Yang perlu di stressing bagaimana kekompakan kita untuk menilai dan pada saat lomba itu berlangsung. Ambil misal saya di Syarhil Quran, pasti saya akan melakukan meeting internal dengan anggota Dewan Hakim untuk kita berproses apa yang menjadi tanggung jawab kita pada saat penilaian. Dan ini tentu mensinkronkan dengan apa yang menjadi harapan Pak Koordinator plus Ketua MUI dan lembaga LPTQ dalam hal ini. Untuk menjadi pekerjaan kita yang bisa memberikan sebuah kepuasan terhadap penilaian peserta pada saat lomba itu berlangsung. Dan ini tetap menjadi perhatian kita. Saya ada catat. Saya punya catatan yang disampaikan ini ada untuk kemudian pada saat menjelang lomba atau sebelum lomba berlangsung harus dilakukan meeting internal anggota Dewan Hakim. Satu. Yang kedua, kita ini terlepas dari Dewan Hakim. Kita ini kan sudah dewasa dan bahkan sudah berumah tangga dan sudah berkeluarga. Saya berharap gini. Sesuatu yang sudah berlalu itu dijadikan sebagai memori. Jangan kita ungkit-ungkit terlalu banyak. Jangan kita ungkit terlalu banyak. Yang sudah berlalu biarkan berlalu dan ini kita berdoa dan berharap ke depan sana. Berdoa dan berharap ke depan, insya Allah Allah kasih hidayah buat kita untuk kita kerja seikhlas mungkin. Jangan sesuatu kapan kita maju kalau hanya merefleksikan yang tidak baik untuk menjadi konsumsi kita. Jangan dong. Kalau misalkan itu terjadi, dibiarkan nanti pada saat tertentu kita akan mengingatkan. Jangan ini berlarut-larut. Yang ketiga, ini urusan keuangan terkait dengan LPTQ. Bukan hal yang mudah untuk di setiap saat, setiap pertemuan seperti begini diteriak-teriakin. Ada etikanya, ada aturannya. Kita bicarakan nanti dalam forum-forum tertentu. Kalau diusulkan, ya usulkan secara baik-baik untuk disampaikan. Ini ada lembaganya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anggota-anggotanya. Jangan dong. Seolah-olah pemerintah disalahkan, jangan ya. Nanti kita bicarakan secara baik-baik
supaya ini harus juga mendapat tempat. Kira-kira kita disuruh kemudian tidak difasilitasi, kan tidak mungkin juga. Tapi sepengetahuan ini sebatas kemampuan mungkin pemerintah daerah lah seperti itu. Berbagai upaya juga sudah dilakukan. Pak Sekretaris menjadi saksi hidup, Pak Haji Yus. Kita ini menjadi saksi hidup, berbagai upaya diupayakan, dibicarakan sampai ke tingkat perlengkapan dan bahkan fasilitasi yang akan disiapkan untuk Dewan Hakim. Tapi kemampuan keuangan pemerintah daerah seperti itu jangan kita ini dong. Harus berbesar hati untuk kita kerja ke depan itu lebih baik, dan insya Allah apa yang kita kerjakan ini akan menyelamatkan kita di alam kubur, boleh seperti itu. Saya berharap seperti itu. Demikian ini 3 hal apa yang saya sampaikan ini, dan bisa menjadi perhatian kita untuk kita bisa lebih baik dan berbenah diri untuk ke depan itu mengangkat nama pemerintah daerah melalui event seperti ini di kancah provinsi maupun nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung ya Pak Sek. Terima kasih Pak Haji, Pak Ustadz Man dan Ibu Nur. Jadi apa yang disampaikan oleh dua bapak dan ibu ini sejatinya menjadi perenungan kita semua. Saya di awal tadi saya bilang insya Allah MTQ kali ini kita buat yang terbaik untuk masyarakat Maluku Tenggara khususnya umat Islam. Karena syiar ini tanggung jawab kita semua lintas generasi. Jadi mari yang terjadi kemarin kita jadikan itu sebagai sebuah refleksi. Kita memulai dengan niat nawaitu yang baik, yang baru untuk MTQ kali ini kita hindari seluruh sepak terjang yang justru memberikan kesan buruk dalam perjalanan umat Islam di Maluku Tenggara. Saya minta itu. Tentang konsumsi apa itu nanti urusannya panitia ya, LPTQ dan dalam ini panitia penyelenggara. Tadi satu kata kunci tadi saya tangkap dari saya punya adik Pak Ustadz Man. Dewan Hakim punya tupoksi. Saya alhamdulillah saya baru dengar juga ini. Punya tupoksi itu menilai yang jelek, menilai yang kesalahan, jangan nilai yang bagus, nilai yang salah. Karena kita terbawa dengan suasana, akhirnya seluruh energi kita habiskan untuk misalnya ada yang tepuk tangan, masya Allah, subhanallah, sepertinya dia itu yang juara. Padahal justru hakimlah yang nanti menghakimi apa yang terjadi jika dia salah. Jadi nilai kesalahan itu yang harus dijaga. Saya minta sekali lagi Bapak Ibu yang sekretariat, panitia, mari kita kerja kali ini yang benar-benar profesional. Saya terpaksa harus lakukan ini. Seluruh rekap nilai dari masing-masing hasil penilaian hari pertama, hari kedua, malam pertama, seluruhnya harus ada di tangan koordinator Dewan Hakim. Saya akan cocokkan dengan catatan Bapak Ibu masing-masing Dewan Hakim sebelum data dokumen itu dibawa ke paripurna atau pleno terakhir. Saya harus lakukan itu. Saya mohon maaf karena kemarin di Dahana itu saya banyak tidur saja karena hasil-hasil itu diatur sendiri oleh panitia di sana. Padahal seharusnya saya tahu itu. Dan khususnya yang fahmil Quran saya tegaskan. Dewan Hakim fahmil Quran. Seluruh dokumen yang berhubungan dengan fahmil Quran itu diserahkan kepada koordinator Dewan Hakim. Nanti koordinator Dewan Hakim menyerahkan kepada Dewan Hakim yang menilai pada saat penilaian atau lomba dilakukan. Yang berikut, saya minta khusus untuk Syarhil Quran Pak Haji, ya, karena kemarin di MTQ yang tahun lalu itu, Badan Timbilan dan MTQ yang tahun lalu pesertanya cukup banyak, tapi kegiatannya begitu cepat selesai, lalu orang mau nonton apa? Padahal ini dalam rangka syiar. Maka lomba ini penting karena suka dinonton oleh masyarakat banyak. Terutama mama-mama ibu yang antar dia punya anak dalam bentuk grup.
Kali ini saya tanya Pak Sek, yang daftarnya sedikit. Jadi kali ini mau dan tidak mau, khusus Fahamil Quran harus backing Pak Talib, Pak Haji, pengisian dan harus final. Ya, harus babak final. Jadi jangan pakai sistem gugur kayak di Danar, selesai lalu tunggu hasil. Harus pengisian, umumkan 3 besar untuk masuk di final. Ya nanti diatur secara teknis oleh majelis hakim bidang Fahamil Quran. Yang berikut saya tegaskan ulang, setelah ini masing-masing bidang harus melaksanakan rapat teknis ya oleh masing-masing bidang, dipimpin langsung oleh ketua majelis dari masing-masing bidang. Ya, kalau dapat malam ini, besok atau hari Senin, seluruh yang berhubungan dengan persoalan teknis bidang harus diatur secara baik, rapi sebelum lomba kita mulai. Yang berikut, hari tanggal 25 pagi itu, malamnya pembukaan, paginya itu ada hajat kita juga sebagai orang bersaudara, orang berkeluarga, itu peresmian masjid di Mastur. Jadi terpaksa Bapak Ibu Dewan Hakim tidak bisa hadir. Terpaksa ini tidak bisa hadir karena paginya itu sudah mulai dengan lomba-lomba. Kecuali Syarhil Quran karena Pak Haji Talib, beliau kapasitas sebagai SKPD harus diundang hadir, dan saya tahu Bupati memberikan tugas khusus untuk melaksanakan koordinasi dengan pemerintah desa tentang peresmian. Jadi nanti Pak Haji, Ibu Nur, Fahamil Quran nanti hari kedua. Syarhil Quran itu nanti hari kedua, tapi harus pengisian dan final 2 babak. Yang boleh 1 kali gugur lalu tunggu hasil. Harus dibuat 2 kali supaya lebih memberi meriah kemeriahan MTQ ini. Saya kira demikian dari. Terima kasih Pak Koordinator. Terkait dengan Syarhil Quran, di jadwal ini saya lihat hanya 12 ya, 2, 4, 6, 8, 10. 12 peserta. Iya, jadi nanti kita akan bicara untuk apa yang diharapkan oleh Pak Koordinator, tentunya akan berkoordinasi dengan seksi musabakah. Seksi musabakah dan konsumsi. Ya. Ya, konsumsi karena itu harus penambahan ekstra konsumsi minum. Ya. Iya, saya tidak kayak konsumsi, saya untuk ini. Oh, ya. Terus baik. Yang kedua saya informasikan juga. Saya berharap untuk harus ada 2 babak ya, babak pengisian dan babak final. Baik. Untuk Fahamil Quran. Ya, akan diperhatikan. Demikian halnya bidang-bidang yang lain yang harus butuh pengisian dan final. Saya kira terakhir sekali saya mengundang dan hormat, besok jam 2 di tempat ini Bapak Ibu Ketua Majelis masing-masing bidang diharapkan untuk hadir untuk meeting. Yang paling terakhir saya mohonkan dari ketong semua ini, Haji Talib ini, ketong keluarga Bapak Rumrah ini semua ini, sayang ini ruwat nyantai semua ini. Mari pakaian Islam kebesaran kita pakai dan kita tinggalkan kelompok-kelompok. Ya, tolong kalau medsos dipublikasi hal-hal yang positif lah dalam rangka siar. Hal-hal yang merupakan kekurangan Dewan Hakim, Majelis Hakim, kekurangan panitia, kekurangan LPTG, janganlah semua orang di dunia ini baca. Saya minta ini karakter, sifat, perilaku umat, bukan perilaku umat Islam seperti itu. Kita hindarilah. Kalau yang bagus-bagus dalam rangka siar, mari kita gunakan medsos sebagai media komunikasi. Tapi kalau minum teh kurang, honor bayar terlambat, jemputannya tidak ada, peserta sakit tapi tidak ada medis, tenaga kesehatan. Mari kita jaga etika ini supaya jangan semua komunitas umat di dunia ini baca ketong orang ke Islam di yang bersaudara ini punya perilaku yang jelek. Saya minta ya Pak Mulis, saya minta itu kalau grup-grup yang kalau bisa Dewan Hakim ini kita bikin grup ya, admin bikin grup supaya komunikasi selama MTQ ini kita buat melalui grup
grup. Bisa. Ya, malam ini Bapak Ibu tolong nomornya yang belum ada di Pak Muhlis, tolong kasih nomor supaya beliau bikin kita grup Dewan Hakim, supaya komunikasi semua lewat grup. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sek, saya izin sedikit saja terkait dengan pertemuan ini, juga saya mau sampaikan informasi terkait dengan kerja bakti seluruh ASN untuk pengecoran dak gubah masjid esok di Masjid Pemda untuk pengecoran dak atas untuk duduknya gubah. Jadi iya, jadi saya mau sampaikan, kalau misalkan kita tidak ada Ibu Nur, ada Ibu Rumles, kemudian ada ini, bisa kita koordinasi. Oh ya, baik, terima kasih. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung acara. Acara orientasi Dewan Hakim pada hari ini telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang telah tadi kita dengar dan kita sampaikan menjadi catatan bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Fatihah. Amin. Baik, silakan Bapak Ibu menikmati hidangan yang tadi sudah disampaikan. Oh, sudah habis ya? Ya, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.